ada kabel yang putus gitu loh salah satunya. Nah, kan mereka nggak bisa nyambungin kabel itu kan kalau nggak ada perkakasnya ya, alat-alatnya gitu. Terus si Mas Dayat bilang, ah lu ke atas deh, ambil perkakasnya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Karena cuacanya lagi nggak menentu, jangan lupa minum vitamin ya kawan-kawan ya. Nah, saya udah kembali di layar kaca kalian. Pasti udah tahu dong, ada yang mau saya ceritain. Tapi seperti biasa nih kawan-kawan ya, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin loh subscribe-nya, like-nya, komennya, share-nya. Pokoknya saya tunggu ya kalian ya. Yang udah nonton tapi nggak subscribe, rugi banget loh kalian itu. Cerita kami tuh kan baru-baru terus kiriman dari kawan-kawan semua. Jadi segeralah subscribe ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mas Dayat, dikirim melalui email kepada saya. Nah, cerita ini kisahnya Mas Dayat waktu masih part time semasa dia kuliah. Jadi dia tuh sering kerja-kerja part time gitu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan langsung aja yuk ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita kali ini dimulai oleh Mas Dayat yang pada saat tahun itu, tahun 2004, beliau ini masih kuliah. Nah, kuliahnya itu Mas Dayat itu kuliah sambil kerja nih, tapi kerjanya tuh part time aja. Di saat dia habis kuliah tuh dia selalu part time kerja gitu. Kerja yang dia geluti itu adalah sebuah menjaga gudang gitu loh kawan-kawan. Gudang makanan-makanan kering waktu itu, tapi gudangnya tuh besar banget. Nah, Mas Dayat itu menjaga dengan temannya nih kawan-kawan berdua. Sebut saja si A. Nah, temannya ini teman kuliah juga sebenarnya, cuma lain jurusan aja, tapi satu kampus. Nah, Mas Dayat ini kan sering banget ketemu sama dia. Tapi pada saat itu, hari itu, Mas Dayat nggak ketemu sama sekali sama si A. Mas Dayat bingung karena sorenya biasanya mereka itu jam 6:30 itu udah ada di gudang untuk menjaga gudang itu kawan-kawan. Tapi dari siang itu Mas Dayat tuh nggak pernah ketemu dia. Akhirnya Mas Dayat mencoba untuk menghubungi dia dengan cara WA dan menelpon dia gitu kan. WA atau SMS kali ya, waktu saat itu 2004 kawan-kawan belum ada kayaknya WA deh. Ya pokoknya mencobalah Mas Dayat ini menghubunginya gitu kan, menghubungi dia, tapi nggak ada balasan waktu itu kan. WA-nya, SMS-nya ataupun teleponnya itu nggak ada jawaban. Nah Mas Dayat mikir, wah jangan-jangan si A tuh nggak masuk hari ini. Aduh nggak semangat banget dia karena dia harus menjaga gudang itu sendirian. Gudang itu soalnya besar banget kawan-kawan, jadi kalau jaga sendirian tuh dia tuh kayaknya gimana ya, kayak nggak tenang gitu loh ngelihatnya, soalnya gudangnya gede dan sendirian gitu. Bayangin kayaknya dia nggak enak gitu. Gimana, akhirnya dia terus coba hubungi tapi nggak ada jawaban, jadi kayak mati gitu handphonenya. Pikiran Mas Dayat nih, orang kemana, apa sakit apa gimana. Oke lah, akhirnya habis maghrib seperti biasa Mas Dayat tuh datang nih ke tempat kerjanya itu, ke gudang itu kawan-kawan. Begitu Mas Dayat parkir, Mas Dayat lihat, ih udah ada si A kawan-kawan, si A udah ada di situ. Nah yang bawa gembok itu kan Mas Dayat kuncinya, ya kan. Mas Dayat ngeliat si A lagi nungguin aja di depan pintu, lagi nongkrong aja. Terus Mas Dayat nyamperin, kirain nggak masuk katanya, di telepon nggak diangkat gitu. Terus dia bilang, iya sorry katanya gitu kan, lobet HP gue. Oh ya udah, Mas Dayat akhirnya menjaga tuh. Nah udah jaga tuh ya, tiba-tiba jam 11 malam tuh listriknya mati kawan-kawan.
kayak gimana ya, kayak koslet gitu kata Mas Dayat. Mati tuh lampu semua ya, dari depan sampai belakang gudang. Nah bayangin kan gudangnya gede banget tuh. Mas Dayat kan bingung, gimana nih Kista, kata si A. Ya udah kita langsung aja ke sono ke bawah lihat. Jadi listriknya itu pusatnya itu ada di bawah, kayak bawah tanah gitu loh kawan-kawan. Katanya lihat di situ kabelnya ada yang putus apa enggak, katanya si Mas Dayat. Katanya si A. Terus Mas Dayat ngomong, ya udah oke. Akhirnya turunlah tuh si A. Duluan tuh turun ke bawah, baru Mas Dayat. Pas Mas Dayat lihat sama si A berdua kan pakai senter, ternyata benar ada kabel yang putus gitu loh salah satunya. Nah kan mereka nggak bisa nyambungin kabel itu kan kalau nggak ada perkakasnya ya, alat-alatnya gitu. Terus si Mas Dayat bilang, lu ke atas deh ambil perkakasnya, nanti gue yang sambungin di bawah, lu tinggal kasih aja perkakasnya ke gue. Tapi Mas A ini bilang, Dayat lu aja deh yang ke atas, katanya gitu. Emang kenapa? Gue nggak tahu tempatnya. Lah kan udah gue kasih tahu tadi di dalam laci itu. Enggak, lu aja yang ke atas, gue mah tunggu aja di sini. Lu yakin, katanya Mas Dayat, lu berani di sini sendirian? Ya beranilah, kata si A. Oke lah ya, Mas Dayat naik tuh akhirnya ke atas. Nyampe di atas, Mas Dayat ngambil perkakas kan. Perkakasnya tuh ada di laci gitu kawan-kawan kan, di gudang itu. Tapi ada perkakas yang gede gitu, tempat perkakas gede kayak lemari tuh di dalam laci itu. Nah di laci itu kan, nah nggak sengaja Mas Dayat tuh mendengar suara handphonenya dia tuh, karena handphonenya dia itu ada di dalam tas kecil yang dia gantung di deket sama lemari gede itu. Dia lihat, kok ada telepon gitu, siapa yang nelfon? Akhirnya Mas Dayat lihat, angkat, halo, terus si A ternyata kawan-kawan yang nelfon. Terus Mas Dayat bilang, kenapa lo takut sampai nelpon gue? Takut lo di bawah situ? Terus si A bilang, lo ngomong apa sih Yat? Ngomong apa? Kan lu lagi di bawah tadi. Gue bilang, tak dulu nih perkakasnya gue ambilin. Perkakas apaan sih Yat? Enggak, gue cuma mau ngomong nih Yat ya, gue gak bisa masuk, gue tuh pulang kampung, bapak gue sakit, kata temennya, kata Mas A. Bapak gue sakit Yat, jadi gue gak bisa masuk. Sekarang gue udah nyampe kampung, gue tadi gak ada sinyal mau nelpon lu, mau SMS lu, katanya sorry nih, katanya nih gue baru bisa ngubungin lu sekarang, sorry banget ya Yat, kata si A. Mas Dayat tuh gak bisa ngomong apa-apa tuh, cuma mingkem aja, ngangap gitu. Lah kok si A ngomong kayak gitu, sedangkan dari tadi gitu ya dia tuh ngopi genjreng-genjreng, naik motor tuh istilahnya di situ ya, istilahnya goncengan di situ kan, warak-wirik gitu kan, ngambilin barang, terus ya duduk bareng lah ya ngopi di situ sama si A, yang jelas-jelas mukanya itu si A. Dan sekarang si A itu ada di bawah sedang menunggu dia untuk mengambil kotak perkakas, sedangkan ini dia terima telepon bahwa Mas A nggak bisa masuk, sekarang ada di kampung gitu. Waduh, Mas Dayat bingung. Waduh, Mas Dayat, jadi yang dari tadi sama gua siapa? Nggak jadi dia tuh ngambil kotak perkakas kawan-kawan. Akhirnya kotak perkakas dibuang aja sama dia, brak. Dia langsung ngambil tas kecilnya, kunci motor, dia langsung gembok lagi tuh semua gudang itu digembok sama Mas Dayat. Dia naik motor pulang kawan-kawan hari itu. Nah besok paginya dia ke rumah bosnya, terus dia menjelaskan kalau dia mau mengundurkan diri. Nah bosnya bilang, kenapa ya lu kok mengundurkan diri tiba-tiba kayak gini? Ya Mas Dayat menceritakan dong hal itu yang dia alami gitu di gudangnya si bapak ini. Tapi si bapak bilang, emang ya dari dulu tuh udah sering kayak gitu, jadi ini bukan kejadian awal, katanya si bapak. Sebelumnya, penjaga sebelumnya pun mengalami hal yang sama gitu. Ada juga orang yang menyerupai temennya gitu, sama kayak Mas Dayat. Nah, dan temennya itu si A itu, temennya Mas Dayat ya betul memang ada di kampung. Karena dia tuh menghubungi Mas Dayat lagi besok paginya. Nah, Mas Dayat tuh menceritakan tuh semuanya sama si Mas A. Mas A juga, kalau kayak gitu gue mau ngundurin diri juga deh, gue takut gitu kan, kata Mas A. Iya Mas Dayat, apalagi yang ketemu langsung gitu sama sosok yang mirip banget sama temennya, gak ada beda-bedanya, mukanya tuh mirip pokoknya,
Suaranya mirip, laganya mirip semua kawan-kawan, bayangkan tuh. Takut gak lo? Udah begitu ceritanya pokoknya kawan-kawan ya, serem banget ya. Pokoknya tunggu ya cerita-cerita dari saya lagi. Sampai jumpa di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.